Selamat datang di Persona Channel Test. Saya rekan-rekan, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos seleksi SKD, dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi SKB, baik itu yang non-CAT ataupun yang CAT PKN. Di video ini saya khusus bagi teman-teman yang akan memilih atau akan melakukan tes seleksi untuk formasi analis SDM ahli pertama yang sesuai dengan Permenpan terbaru. Ini merupakan video updatean dari yang video sebelumnya, karena untuk video sebelumnya itu masih kisi-kisi yang dulu, dan juga informasi buat teman-teman yang sudah membeli materi dan juga soalnya, silahkan akses kembali dari link yang saya sudah berikan. Di sana saya sudah drop update-nya tanpa harus membeli lagi. Oke, dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe, dan jika sudah di-subscribe, saya akan informasikan dulu terkait bobot penilaian kelulusan perankingan di CPNS. Nah, di sini untuk pembobotannya sendiri, 40% itu diambil dari tes kompetensi dasar dan 60% dari tes kompetensi bidang. Di mana teman-teman untuk tes kompetensi dasar ini, jika teman-teman berada peringkat pertama, itu sudah modal besar ya teman-teman. Karena apa? Teman-teman tinggal fokus untuk memaksimalkan tes kompetensi bidang untuk peringkat yang pertama. Karena apa? Teman-teman yang peringkat pertama di kompetensi dasar itu jangan sombong dulu ya teman-teman. Teman-teman masih bisa kalah dengan yang tes kompetensi bidangnya tinggi. Jadi buat teman-teman yang rankingan tes kompetensi dasarnya masih di ambang batas ya, di ambang batas perankingan, teman-teman bisa dulang poin di tes kompetensi bidang supaya menjadi peringkat pertama dan menjadi ASN di tahun ini. Nah, jadi teman-teman sekarang kita fokus di kompetensi bidang. Nah, untuk SKB non CAT ada pelaksanaannya sebelum seleksi SKB dengan CAT, di mana ini teman-teman akan menghadapi beberapa tes yang disesuaikan dengan instansi yang teman-teman pilih. Biasanya ada yang melaksanakan SKB non CAT, ada yang tidak. Ya, kebanyakan itu instansi pusat ada SKB non CAT. Apa saja disesuaikan juga ya dari informasi atau pengumuman yang disebar oleh instansi masing-masing. Di mana ada tes psikotes, ada tes kejiwaan, ada tes wawancara non tulis, kemudian med check, micro teaching, kemudian juga tes masih banyak yang lain yang disesuaikan, jadi tidak semua teman-teman. Dan ada beberapa tes ini menggugurkan, di mana teman-teman jika gagal tes psikotes atau kejiwaan, ini biasanya yang menggugurkan serta tes MCU atau tes fisik kebugaran, itu biasanya menggugurkan ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman untuk soal latihan terkait psikotes dan kejiwaan, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi untuk mempelajari. Itu adalah probabilitas yang akan keluar nanti pada saat tes psikotes dan kejiwaan. Tapi kalau misalnya untuk kejiwaan itu udah fix, terus silahkan cek linknya di deskripsi ya teman-teman. Dan kita masuk ke materi Permenpan RB nomor B5457 MSM 0100/2024 terkait materi pokok yang harus teman-teman kuasai di formasi masing-masing. Nah, di sini adalah materi update-nya bagi teman-teman yang sudah membeli materi dan juga paket soal yang kemarin ya, yang kemarin sudah teman-teman beli, silahkan bisa diakses ulang teman-teman di link yang saya kirim kemarin. Dan ini adalah materi update-nya tanpa harus membayar lagi ya teman-teman. Seperti janji saya, kalau misalkan ada update, teman-teman tidak usah bayar lagi, tinggal akses link yang saya berikan tersebut ya. Di sini banyak perbedaannya teman-teman dari yang sebelumnya, tapi intinya sama sih teman-teman yang sudah saya baca-baca. Nah, ini tuh lebih dipecah lagi. Nah, jadi di sini ada kemampuan khusus dan kemampuan umum ya. Untuk kemampuan umumnya ini teman-teman mempelajari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 17 Tahun 2020, PP Nomor 49 Tahun 2018, dan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2003. Kemudian kemampuan khususnya untuk jabatan fungsional analis SDM aparatur, penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pangkat dan jabatan ASN, pengembangan karir ASN, pola karir ASN, promosi, mutasi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, disiplin, penghargaan, penggajian, tunjangan dan fasilitas, kemudian pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN,
perlindungan ASN cuti, sistem informasi ASN, talenta reformasi birokrasi, zona integritas, struktur kelembagaan tata laksana, proses bisnis unit dan instansi, kemudian kelembagaan ASN atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi, serta proses penyusunan kebijakan atau regulasi bidang SDM aparatur. Nah, saya sudah susun kembali ya teman-teman untuk materinya. Di sini salah satunya dari Undang-Undang Nomor 5. Nah, di sini sudah saya rangkum ya teman-teman. Jadi teman-teman yang tidak ada waktu bisa dipelajari dan dipahami ya teman-teman, gambaran umumnya saja. Kalau misalkan detailnya silahkan bisa langsung ke referensi di sini ya, Undang-Undang Nomor 5. Tapi ini sudah saya rangkum teman-teman, jadi tinggal dipahami saja. Oke, di sini ada pengertian aparatur sipil negara ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5. Kemudian ada pengangkatan, pemberhentian, dan pengembangan. Ini masih modul yang pertama ya, pembahasan terkait Undang-Undang Nomor 5. Di sini pembinaan karir, pelindungan hak ASN, sistem manajemen ASN, kewajiban dan larangan ASN. Di sini ada sistem merit, kemudian penilaian kinerja, kemudian pengembangan kompetensi ASN. Semuanya sudah ada, kurang lebih ada 97 halaman ya. Jadi teman-teman, ini banyak sekali yang harus teman-teman pelajari. Dan teman-teman ini bisa, yang belum beli ya, bisa dibeli, linknya ada di deskripsi di Tokopedia atau di Shopee ya, saya upload ulang. Dan juga bagi yang sudah membeli paket ini silahkan akses kembali karena itu gratis, dan ada tambahan soal 2 paket tryout. Silahkan dipelajari ya teman-teman untuk terbiasa nanti pada saat SKD CAT. Dan saya sarankan teman-teman pakai laptop ya untuk mempelajari tes CAT, karena untuk membiasakan mata teman-teman membaca teks di layar HP. Salah satunya di laptop ya. Nah, di sini adalah sumber referensinya untuk soal-soal yang akan saya bagikan saat ini ya untuk simulasi. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Dan teman-teman yang sudah beli, saya informasikan kembali itu sudah free ya, sudah masuk fasilitas. Jadi teman-teman silahkan akses kembali link yang saya share di email. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Silahkan dikerjakan ya teman-teman. Sudah tahu kan ya untuk sistem yang saya berikan, karena ini video lanjutan.
Oke, untuk soal yang ini silahkan jawab di kolom komentar, dan untuk pembahasan hanya didapat di bundling produk ini ya teman-teman, di SKB analisis sumber daya aparatur dari materi dan bank soal. Silahkan cek linknya di deskripsi bagi yang belum punya ya. Dan jika teman-teman yang sudah membeli paket ini, silahkan diakses kembali ya teman-teman untuk updatean materinya. Dan juga ada tambahan untuk materi ya, untuk teman TO1 ini adalah materi-materinya, dan silahkan dikerjakan. Oke, semoga ada gambaran dan teman-teman terbiasa untuk mengerjakan soal-soal teknis bidang CPNS, supaya nanti pada saat SKB CAT teman-teman bisa ya menjawab, karena sering banyak latihan, sering banyak juga melihat soal-soal terkait jabatan fungsional ini. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan ada gambaran. Dan jika teman-teman belum mempelajari atau mencari teknis yang lain, informasi yang lain, silahkan cek di sini ya. Dan seperti itu saja ya untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.